Ya, hai assalamualaikum Pisces, apa kabar kalian di sana? Semoga baik, sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya reading-kan untuk kalian, ini tentang karakter jodoh Pisces ya, gitu dan nanti otomatis saya tarik energinya seseorang ke Pisces gitu ya, itu. Oke langsung, maaf, ini general reading gitu ya dan kolektif. Umum, kalau kalian ingin personal reading hubungi WA yang ada di description di bawah video ini. Kalian bisa personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail pastinya. Kalau di sini kan secara general ya, jadi ada yang resonate, ada yang enggak kan gitu ya. Itu. Oke, langsung kita readingkan aja di sini karakter jodoh Pisces di sini ada the three ya. Sisi spiritualitas dia kuat di sini gitu ya. Itu dan seseorang ini enggak sombong gitu ya, orangnya membumi gitu, rendah hati gitu ya dan ini si dianya ini melewati proses kehidupan yang enggak mudah tetapi bisa gitu ya. Itu karena di sini di proses kehidupan ini pada akhirnya yang mungkin sisi spiritualitas ini dia lewati di masa lalu gitu kan, adanya ketidakmudahan gitu. Itu pada akhirnya dia mendapatkan pelangi di sini ya di proses kehidupan ke depannya gitu ya, mendapatkan pelangi kehidupan dia dan mungkin di pelangi ini dia di kedepannya justru bisa bermanfaat ke banyak orang di sini karena ada pohon besar daunnya rindang gitu ya. Itu jadi dia lebih ke banyak bermanfaat ke orang lain gitu ya. Mempunyai kebermanfaatan orang lain, istilahnya mungkin dari sisi kehidupan dia yang di masa lalu nggak mudah, dengan energi seperti itu malah justru bisa memberikan manfaat ke banyak orang, memberikan jalan keluarnya ke banyak orang gitu ya. Itu dengan cara komunikasinya dia gitu. Dan di sini dengan energi yang seperti itu justru lebih memperkuat mentalnya dia, memperkuat kehidupan dianya gitu ya. Itu dan di sini seseorang ini adalah seseorang yang kuat dari sisi spiritualitas ya. Spiritualitas itu kan dari sisi kehidupan dia ya, kehidupan dia yang benar-benar mentalnya diuji tetapi dengan ditempa banyak masalah justru dia lebih kuat ya, kayak istilahnya apa ya, kayak emas gitu kan ya, misalkan kayak emas gitu. Emas itu kan dibakar, dipukul, di apapun itu gitu kan. Sebenarnya kalau secara didasarkan ke manusia gitu ya, dipaskan ke manusia itu kan otomatis rasa sakit di situ. Akan tetapi dengan energi itu dibakar, dipukul itu malah justru kelihatan emasnya, warna emasnya, kilau emasnya gitu kan. Seperti itu dan kebermanfaat dari emasnya itu kan juga mahal untuk manusia gitu kan. Jadi lebih ke kayak kehidupan dia ini lebih ke gold gitu ya, lebih ke proses goldnya, proses emasnya dia gitu. Energinya seperti itu dan di sini si dianya ini ada rider ya. Ya dia untuk melewati kehidupan ya happy aja dengan pelangi ini. Ada gambar pelangi 2 loh di sini ya untuk kartunya. Jadi mungkin dengan permasalahan-permasalahan di masa lalunya dia ke depannya justru lebih membahagiakan, lebih memberikan energi kebaikan, energi keindahan gitu ya, itu. Dan orang-orang melihat itu di dianya gitu. Orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada Owl. Dia seseorang yang sensitif ya, intuisi, feeling, instingnya kuat gitu. Dan di sini juga dia berprosesnya
misalkan mencari jalan keluar kalau ada permasalahan ya 180 derajat berputar gitu ya. Jadi lebih luas dalam berpikir gitu. Lebih mencari jalan keluarnya juga sumbernya bermacam-macam, jadi lebih mudah ke dianya gitu, dan dia ambil lewat feeling, insting, intuisinya dia gitu, seperti itu. Mungkin ini kalian ini sama-sama Pisces kali ya, karena energi ini kayak mendekati energi Piscesnya juga gitu. Itu jadi istilahnya mungkin Pisces dengan Pisces bisa juga ya, atau mungkin yang pasti di sini untuk energinya hampir sama dengan Pisces gitu, karena dengan sisi spiritualitas, dengan sisi insting intuisi kuat itu biasanya Pisces punya itu juga gitu. Jadi mungkin dianya ini mempunyai energi yang hampir sama dengan Pisces bisa juga ya. Dan di sini ada energi The Garden ya. Dia suka memberikan kenyamanan ke banyak orang gitu ya. Siapapun yang dekat dengan Piscesnya ini dia istilahnya bisa ngerasa nyaman gitu ya. Istilahnya gini, kenapa saya malah reading The Garden ini Pisces? Ya karena di sini energi di saya itu kayak seperti ini energinya Pisces. Jadi mungkin ada di antara kalian yang jodohnya sama-sama Pisces bisa juga ya. Yang pasti energinya dia ini hampir mirip dengan Pisces gitu. Ya. Dan di sini dengan energi The Garden ini dia seseorang yang suka akan kenyamanan, ketenangan, keindahan gitu ya. Itu orangnya seperti itu dan bisa memberikan energi itu ke orang lain juga gitu ya. Dan di sini ada The Fish, dia seseorang dari segi karir, keuangan, bisnis usahanya berlimpah gitu. Nggak diragukan lagi di sini ya. Dengan energi ini gitu ya. Itu jadi untuk bisnis, karir, keuangan, usaha dia benar-benar mapan, berlimpah, lebih dari mapan gitu ya. Banyak keberlimpahan di dianya gitu. Itu orangnya seperti itu. Dan di sini ada Four of Cups. Dia suka akan kestabilan dari perasaan dia gitu. Ya, kalau misalkan perasaannya nggak stabil, dia langsung gimana cara menstabilkan perasaan dia gitu. Orangnya seperti itu. Dan kemudian di sini ada King of Cup. Dia ini banyak sekali kebahagiaan saat ini gitu ya. Kebahagiaan itu ada di kehidupan dianya. Cuman mungkin karena di sini ada ombak kecil masihan, jadi mungkin karena dia belum menemukan jodoh, jadi itu yang istilahnya ombak kecil ini yang ibaratnya kalau sudah bisa menemukan jodoh ya otomatis kebahagiaan akan King of Cup ini akan dia dapatkan sepenuhnya gitu ya. Itu seperti itu sih, yang kurang di dianya ya hanya jodoh aja gitu kalau saya lihatnya. Dan itu yang membuat dia kayak ada kekurang yakinan di kehidupan dia gitu, padahal dia sudah perasaan dia sudah bahagia dengan energi seperti itu gitu ya. Itu mungkin dari hasil jerih payah dia di masa lalu gitu, hasil banyak permasalahan di masa lalu dia bisa melewati dengan bagaimanapun caranya dan pada akhirnya bisa mendapatkan kebahagiaan ya, bisa juga ya. Itu makanya di sini kebahagiaan ada di dianya, cuman kurang yakinnya karena dia belum mempunyai pendamping gitu ya, seperti itu. Dan di sini ada Six of Cup. Ini mungkin seseorang yang orang yang di masa lalunya Pisces. Itu bisa juga ya dengan Six of Cup ini. Gitu. Kalau misalkan enggak ya di sini seseorang ini kayak istilahnya belum bisa move on dari orang masa lalu. Bisa juga ya. Seperti itu, yang pasti di sini ada energi masa lalu di dianya gitu. Dan kemudian di sini ada istilahnya tentang permasalahan di masa lalu dia ini masih dia ingat terus gitu, bisa juga seperti itu. Dan di sini ada Nine of Cup, dia seseorang yang
nggak banyak bicara gitu ya. Seseorang yang pendiam gitu, sukanya di rumah, tenangnya di rumah gitu ya. Apapun yang ada di rumah, misalkan tentang makan dan minum ya, apa adanya yang di rumah dia bersyukur gitu dengan energi Nine of Cup ini gitu ya. Itu. Dan kemudian di sini ada King of Wands. Dia seseorang yang pintar untuk berstrategi atau memplanningkan sesuatu gitu ya. Itu, dan benar-benar dia ada optimis untuk mewujudkan hal itu gitu. Dan pada akhirnya bisa biasanya ya, karena di sini King ya, King of Wands, jadi bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik gitu, bisa mewujudkan planningnya gitu. Dan di sini ada the Wheel of the Year. Dalam 1 tahun ini ke depan gitu ya, tahun 2022 dan mungkin menuju ke 2023 gitu kan. Dalam 1 tahun ini di energi dianya ini banyak keberuntungan gitu. Di perputaran roda kehidupan dianya ini banyak keberuntungan ya, entah dari segi karir keuangan, bisnis usaha, atau materi gitu ya, dari perasaan juga mungkin kebahagiaan itu ada di dianya gitu, dan pemikirannya juga enggak overthinking, strategi rencana bisa terrealisasi karena ada keberuntungan di sini ya, di energinya dia gitu ya. Dan mungkin dalam tahun ini dia melamar si Piscesnya bisa juga ya, karena kebahagiaan ada di cup juga, dan di sini ada Two of Cup juga pada kartu terakhir gitu. Jadi mungkin dia akan menjadi jodohnya si Pisces di tahun ini ke depan gitu ya, bisa juga seperti itu. Yang pasti di sini seseorang ini seseorang yang bisa memberikan komitmen gitu ya, komitmen dianya ini kuat gitu. Memberikan hubungan yang saling memberikan keseimbangan gitu ya, memberi dan menerima seimbang gitu. Dia mempunyai energi itu. Karakternya dia ini orang yang berkomitmen kalau memberikan hubungan ya imbal balik gitu ya, memberi dan menerima seimbang gitu. Dan dia orang yang kalau misalkan di hubungan asmara ya, dia memberikan energi ketulusan ke Pisces mungkin ya. Itu yang pasti di sini orangnya tulus kalau untuk mencintai gitu. Itu sih. Kalau misalkan di karir keuangan bisnis usaha ya, dia seseorang yang kalau misalkan ada kontrak atau perjanjian nih, dia yang bisa memberikan energi keuntungan sesama partner bisnis gitu ya. Itu orangnya seperti itu sih. Itu, dan ini dengan Two of Cup ini ya memang dia ini jodoh si Pisces gitu kan. Itu. Jadi mungkin dalam tahun ini nggak kali ya, dia bisa menjadi jodoh Piscesnya gitu. Seperti itu. Dan itu benar-benar dia ingin realisasikan gitu. Tetapi diam-diam gitu ya, mungkin belum ngomong sama si Piscesnya gitu, di energinya dia gitu. Itu sih orangnya seperti itu ya. Ini kalian sesuaikan aja untuk energi di sini ya. Ini entah suami atau istrinya Pisces gitu ya, itu mempunyai karakter seperti ini, atau mungkin seseorang yang lagi dekat dengan Pisces gitu ya, mempunyai karakter seperti ini, bisa juga ya, kalian sesuaikan aja kalau memang resonate gitu. Kalau misalkan energi ini belum ada di Piscesnya dan Pisces menginginkan jodoh untuk Piscesnya dan menginginkan karakter yang seperti ini ya, aminkan aja di sini. Dan mungkin ini energi yang saya reading tentang karirnya di sini ya, seseorang yang akan menjadi jodoh Pisces gitu kan ya, seperti itu. Jadi aminkan aja yang baik-baik di sini, bagus kok untuk karakternya di sini ya. Itu sih, cuma ada kekurang yakinan aja di dianya gitu ya. Itu. Oke. Ini saya hanya prediksi ya, untuk jodoh itu ada di tangan Tuhan gitu kan. Jadi waktu dan secara real orangnya siapa gitu kan, Tuhan yang akan menunjukkan itu gitu. Kalau saya di sini hanya sebagai prediksi dengan kartu gitu ya. Itu jadi
istilahnya aminkan aja untuk yang baik-baik aja agar menjadi nyata gitu aja lah ya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup Pisces ya. Semoga kalian paham dengan apa yang saya readingkan di sini. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum.